creepy. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Setelah banyak cerita seram yang kita bahas seperti cerita-cerita horor dari sekolah-sekolah di Indonesia, kampus-kampus terseram, jalanan-jalanan paling angker, dan masih banyak lainnya di Neror, kayaknya belum lengkap kalau kita belum membahas tentang keseraman dan keangkeran beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Entah mengapa banyak orang yang percaya bahwa rumah sakit itu salah satu tempat yang menyimpan banyak kisah misteri dan kerap menjadi tempat bersinggah makhluk-makhluk yang bukan dari alam kita. Mungkinkah hal ini dikarenakan banyak yang berpindah alam di rumah sakit? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Tapi malam ini di Neror kita akan bersama-sama membahas dan melihat-lihat rumah sakit yang dipercaya sebagai tempat-tempat paling angker di Indonesia. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kita akan mulai video ini dengan Rumah Sakit Darmo. Rumah Sakit Darmo merupakan salah satu rumah sakit paling tua di Surabaya. Rumah sakit yang satu ini udah ada dari tahun 1898 dan menjadi saksi bisu dari perjuangan para pahlawan ketika melawan para penjajah. Nah, mungkin karena historinya dan banyak banget hal yang terjadi di rumah sakit ini, banyak orang yang percaya bahwa banyak sekali hal mistis yang terjadi di rumah sakit yang satu ini. Ditambah lagi, memang kondisi bangunannya tuh udah sangat tua, jadi untuk orang-orang yang datang kerasalah bahwa rumah sakit yang satu ini memiliki sejarah yang panjang dan terkesan seram atau angker bagi beberapa orang. Nah, menurut cerita yang katanya udah jadi rahasia umum, banyak dokter, perawat, pasien bahkan yang pernah mengalami hal-hal mistis di rumah sakit yang satu ini. Seringkali terdengar ada suara orang yang minta tolong, bahkan jeritan, rintihan, tangisan orang-orang yang kesakitan terdengar di waktu-waktu yang tidak umum dan tentunya datang dari tempat-tempat yang tidak diketahui. Bahkan beberapa orang yang pernah mengunjungi atau tinggal di rumah sakit Darmo itu mengaku bahwa mereka pernah melihat ada suster yang kakinya itu tidak menetap di tanah, melainkan dia berjalan melayang di udara dan terbang menuju lorong yang gelap. Kisah lain juga menceritakan bahwa adanya kuntilanak penunggu bangsal anak. Dipercaya bahwa kuntilanak itu selalu ada dan menampakkan dirinya di tengah malam kalau dia mendengar ada anak yang sedang menangis. Kuntilanak ini juga tidak pernah menunjukkan wajahnya karena wajahnya tuh tertutupkan rambutnya yang panjang menjuntai, panjang sekali sampai ke kakinya dan sangat kusut karena berlumuran tanah. Tapi suaranya yang melengking itu bisa terdengar sampai ke seluruh penjuru rumah sakit. Saking menyeramkannya sosok yang satu ini, beberapa orang yang mengaku sempat melihat dia itu selalu merasa terganggu, gak bisa tidur, ketakutan selama beberapa hari setelah melihatnya. Apakah kalian percaya dengan cerita yang satu ini? Coba komen di bawah. Next ada Bandung Medical Center. Bandung Medical Center ini adalah sebuah tempat pelayanan kesehatan peninggalan Belanda yang awalnya bangunannya dinamakan Rumah Sakit Sartika Asih sampai tahun 1995. Namanya kemudian dirubah menjadi Bandung Medical Center sampai tahun 2000. Pada tahun 2000, Bandung Medical Center ini direnovasi dan barang-barang yang ada di rumah sakit itu dipindahkan ke tempat lain. Namun di tengah proses renovasi tersebut, tiba-tiba saja proyeknya tidak dilanjutkan. Untuk orang awam tidak pernah ada kejelasan apakah renovasi ini akan dilanjut atau tidak sampai sekarang. Bangunan tersebut juga sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, Bandung Medical Center ini apparently sangat terkenal atas keangkerannya, sehingga nggak jarang nih orang-orang yang datang dan melakukan uji nyali di sana. Cerita penampakan yang keberadaannya itu paling dikenal sama orang-orang sekitar itu adalah seorang suster yang sering menampakkan dirinya di lantai 1 gedung rumah sakit ini. Dia muncul dengan menggunakan pakaian suster yang lusuh, bajunya berlumuran dengan tanah, dan masih basah seolah-olah dia baru saja berguling-guling di tanah. Kemunculan suster ini biasanya diawali dengan aroma melati yang sangat menyerbak hingga tak tertahankan. Saking wanginya, sampai-sampai orang yang menciumnya tuh bisa kayak terbatuk-batuk gitu. Dan semakin lama, jika kalian hirup wangi itu, kalian akan mulai merasakan bau busuk yang tercampur dengan bau melati. Another story yang terkenal banget dari Bandung Medical Center ini adalah kamar jenazahnya. Konon, terdapat peringatan dilarang masuk di pintu kamar jenazahnya karena banyak orang yang maksa masuk ke sana itu keluar dalam keadaan kesurupan sampai banyak yang terganggu seumur hidupnya. Coba teman-teman yang di Bandung, apakah benar cerita ini? Apakah ada yang pernah mendatangi bangunan yang dulunya Bandung Medical Center? Do you believe the story? Coba komen di bawah. Next
Next ada RSUD R Sosodoro, Jatikusumo. Rumah sakit yang satu ini ada di Jalan Veteran Sukorejo, Bojonegoro. Sampai saat ini rumah sakit yang satu ini masih beroperasi seperti biasa dengan bangunan yang bagus dan modern. Tapi ternyata sebelum rumah sakit ini dibangun di Jalan Veteran, ternyata RSUD R Sosodoro, Jatikusumo ini tadinya berada di daerah lain, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin, Mojokampung, Bojonegoro. Gedung rumah sakit yang berada di Jalan Wahidin itu kemudian dikosongkan dan dialokasikan ke gedung baru yang tidak begitu jauh dari lokasi sebelumnya. Nah, meskipun gedung bekas itu sudah tidak digunakan menjadi rumah sakit, tapi bangunan tersebut masih dijaga oleh Satpam 24 jam setiap harinya. Nah, konon ada sebuah kejadian yang sempat dialami oleh seorang pedagang yang berjualan di sekitar bangunan bekas rumah sakit ini. Selama sekitar 5 tahun dia berjualan dekat rumah sakit itu, suatu hari nih dia tuh mendengar ada suara genset yang menyala. Saat ditanyakan pada Satpam kenapa genset rumah sakit ini tiba-tiba menyala sendiri, si Satpam mengaku dia tidak tahu apa-apa. Yang lebih mengerikan lagi, si Satpam bahkan bilang, bahkan di dalam itu nggak ada siapa-siapa. Jadi nggak mungkin ada orang di dalam yang bisa menyalakan genset dari rumah sakit ini. Selain itu, beberapa warga sekitar yang memang tinggal dekat rumah sakit ini mengaku pernah melihat sebuah bayangan laki-laki tua berambut panjang berjalan dengan mengesot tapi tidak mau menunjukkan wajahnya. Dan sosok ini suka muncul secara tiba-tiba di sebuah lorong di gedung tersebut. Tak hanya itu, warga sekitar juga kerap mendengar ada suara musik dan orang-orang yang menyanyi di dalam gedung kosong tersebut. Ada juga cerita lain nih dari seorang supir travel yang mengantarkan seorang penumpang malam hari ke resepsionis dari gedung ini, gedung yang sudah tidak beroperasi ini. Bahkan ada sempat cerita yang beredar yang cukup dipercaya oleh banyak orang tentang seorang ibu yang melahirkan di gedung bekas rumah sakit ini, tepatnya di kamar jenazah. Beberapa warga tuh menerima sebuah pesan yang berisikan, benar ini seorang ibu melahirkan diantar suaminya ke rumah sakit veteran Bojonegoro, tapi malah sampainya ke rumah sakit Dr. Cipto. Ia ditangani sampai bayinya lahir. Baru sadar saat si suami sedang membeli kopi ke sebuah warung yang tidak jauh dari rumah sakit. Ditanyakan oleh penjual, dari mana pak? Terus pembeli itu cerita kalau istrinya melahirkan di rumah sakit. Penjual kopi langsung bilang bahwa rumah sakit itu sudah lama tidak dipakai. Buru-buru si suami kembali ke istrinya dan ternyata lokasi si istri melahirkan itu adalah kamar jenazah. Tali pusarnya hilang, mungkin dibawa penunggunya. Beruntung bayinya tidak apa-apa. Tentunya tidak diketahui bahwa cerita ini asli atau tidak, namun bagian humas rumah sakit tersebut pernah menjelaskan bahwa berita itu tidak benar alias hoax. Tapi gimana guys? Apakah kalian percaya? Coba komen di bawah. Next. Next ada Rumah Sakit Immanuel. Lagi-lagi berlokasi di Bandung, Rumah Sakit Immanuel ini juga salah satu rumah sakit yang sangat terkenal dengan cerita-cerita keangkerannya. Pada awalnya rumah sakit ini emang beroperasi di akhir 1900-an, dibangun oleh seorang pendeta Belanda yang bernama Alkema. Bukan sebuah gedung, Alkema ini kerap menerima orang-orang sakit atau pasien-pasiennya itu di tempat untuk kereta kuda miliknya. Dia memang menggunakan tempat seadanya untuk membantu orang-orang sakit yang datang. Semakin lama, semakin banyak pasien yang datang, akhirnya Alkema pun membutuhkan tempat yang lebih besar. Pendeta Yohanes, penggantinya pendeta Alkema, kemudian mendirikan sebuah bangunan untuk kliniknya dengan bantuan dari para donatur dan subsidi pemerintah. Akhirnya pada 25 September tahun 1910, gedung tersebut diresmikan dengan nama Rumah Sakit Immanuel atau yang juga dikenal sebagai Zending Hospital Immanuel dan mulai beroperasi. Namun pada 1922 Rumah Sakit Immanuel tuh harus dipindahkan ke daerah lain karena pembangunan dan pengembangan di lokasi sebelumnya tuh udah nggak mungkin. Rumah Sakit Immanuel pun akhirnya dipindahkan ke daerah Situssaer, Bandung yang berdiri dan beroperasi sampai sekarang. Nah, menurut warga setempat dan juga pengunjung, Rumah Sakit Immanuel ini menyimpan banyak banget kisah-kisah mistis yang cukup mengerikan. Konon ada bau amis menyengat seperti darah yang sering tercium di beberapa waktu tertentu, terutama pada malam hari. Beberapa orang juga mengaku pernah melihat sebuah keranda mayat yang jatuh dan terguling dengan sendirinya. Dan cerita yang paling terkenal adalah sesosok makhluk wanita yang dipercaya sebagai penunggu ruang tangga yang tepat berada di samping kamar jenazah.
Tambahan nih guys, konon dulu pernah ada seorang wanita yang baru melahirkan dan dia memaksa petugas rumah sakit untuk segera mengeluarkan dia dan bayinya. Karena hanya 2 hari dia tinggal di rumah sakit Immanuel, Ibu Eni dengan anaknya itu diteror non-stop oleh makhluk halus. Dia sering mendengarkan suara keranda yang didorong di luar kamarnya dan suara isak tangis ketika keranda itu didorong. Padahal setiap dia cek, tidak satu pun ada yang melintas di depan kamarnya. Creepy. Mungkinkah yang dialami benar? Atau menurut kalian dia pengen pulang aja karena mahal di rumah sakit lama-lama? I don't know. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini adalah rumah sakit yang cukup terkenal di Indonesia, yang pastinya kalian pernah dengar ya. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit yang satu ini memang rumah sakit yang udah cukup lama berada di Jakarta. Dibangun di tahun 1919, bahkan namanya pun udah beberapa kali berubah. Pada mulanya rumah sakit yang satu ini bernama Rumah Sakit Umum Negeri. Pakai ejaan zaman dulu ya, umum. Rumah Sakit Umum Negeri atau RSON dirubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat RSUP, kemudian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSTM, lalu beriringan dengan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, RSTM berubah menjadi RSCM. Banyak sekali cerita horor yang muncul dari rumah sakit yang satu ini, mungkin mostly karena rumah sakit ini udah ada untuk waktu yang sangat lama. Ada sebuah cerita yang dialami oleh seseorang yang mengaku sempat datang ke rumah sakit ini karena menolong temannya yang harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dia antarkan teman yang sakit itu untuk diperiksa, bahkan dia menemani temannya ini untuk rawat inap di rumah sakit ini. Di tengah malam dia merasa kayak, saya haus ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kantin. Saat pemuda ini keluar dari kamar dan mencari kantinnya rumah sakit ini di mana, dia sempat kehilangan arah dan tiba di sebuah lorong yang sangat gelap. Jauh lebih gelap dari lorong-lorong lainnya. Tepat di depan lorong ini dia mendengar ada suara orang yang berbicara tapi dengan sangat pelan, seperti berbisik. Dia memutuskan untuk menelusuri lorong ini untuk menemukan kantin yang dia cari. Dia berjalan dan berjalan, tanpa sengaja dia menengok dan menemukan sebuah ruangan. Dari jendela kecilnya dia bisa melihat sebuah kepala wanita berambut panjang dengan wajah yang tersenyum dan mata yang menatap tajam padanya tergeletak di sebuah meja di ruangan tersebut. Selain itu ada juga rumor tentang seorang suster yang katanya meninggal di salah satu ruang laboratorium di rumah sakit ini. Konon suster ini dilecehkan, dibunuh lalu dikubur tepat di bawah ruangannya. Entah apakah cerita ini benar atau tidak. Dan yang terakhir, di rumah sakit ini juga ada sebuah patung yang diletakkan di tengah rumah sakit. Nah, beberapa orang mengaku bahwa mereka pernah mendengar banyak suara aneh yang muncul dari patung yang satu ini. Suara seperti memanggil seseorang, suara tangisan, bahkan suara ketawa cekikikan yang sangat nyaring dan keras. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita ini? Tentunya rumah sakit yang tadi aku sebutkan yang masih beroperasi adalah rumah sakit bagus yang menjadi pilihan dan dipercaya oleh banyak orang. Dan cerita-cerita seperti ini tuh sangat personal, jadi tergantung saja apakah kalian percaya atau tidak. What do you think? Coba komen di bawah. Kalau misalkan kalian punya pengalaman-pengalaman juga di rumah sakit, boleh banget diceritakan di bawah. Atau ada koreksi, mungkin kalian tahu orang-orang yang menyebarkan cerita-cerita horor ini dan ternyata mereka tidak bisa dipercaya, boleh juga ditulis di bawah biar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Dan seperti biasanya, as always guys, komen di bawah ide-ide untuk neror-neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nasi jajan dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Melainkan dia berjalan melayang di au. Lucu banget sih. Jadi dia melayang atau dia jalan di udara? Melayang di udara. Dia melayang berjalan di udara tuh kayak berjalan melayang di udara tuh kayak gimana? Kayak skiing gitu ya. Jihan harus percaya. Berlumuran tanah, rambut. Dia main di mana? Yang awalnya bangunannya itu dinamakan Rumah Sakit Sartika Ari Asih, dan jika makin lama semakin dihirup itu baunya. RSUD R Sosodoro Jati
muka aku transparan. Maaf guys. Penjual kopi langsung bilang bahwa rumah sakit itu sudah tidak lama karena pembangunan dan pengembangan lalu beriringan dengan perkembangan dia keluar kamar, dia mencari kantinnya di mana, namun dia